Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kami Madu Wanahla Wonosobo. Oke ya. Kali ini saya tidak akan membahas jebakan kok katwingi omong jebakan wae. Cuman nanggapi kemarin ada yang tanya ya. Ada yang tanya entah itu saya lupa mungkin dari Banyumas apa dari mana ya. Kayaknya banyak. Priwe lur, gonyong anune apa? Koloni ini cilik terus ora gede-gede, kira-kira seperti itulah kira-kira. Saya nggak bisa menirukan, tapi tulisannya seperti itu. Koloni cilik-cilik bae ra gelem gede-gede ya. Kadang memang seperti itu, teman kita, budidaya itu memang kadang-kadang pas kita budidaya lebah itu ada, koloni yang dari awal itu kecil aja. Kita pasang jebakan masuk, jebakan lagi nggak apa-apa ya, pasang jebakan masuk koloni kecil cuma segini, tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai bahkan ada yang setengah tahun itu nggak berkembang, teman. Itu memang sering terjadi seperti itu di tempat kami juga banyak yang seperti itu, tapi dengan berbagai cara ya, otomatis dengan pengalaman pribadi bagaimana menyikapi hal itu ya bisalah kita siasati biar koloni itu cepat gede. Faktornya itu macam-macam teman. Kadang-kadang memang kondisi lingkungan setempat itu memang vegetasinya kurang, jadi lebah tidak berkembang ya. Ya namanya aja makanannya kurang kan ya, lebah tetap sulit untuk berkembang. Terus kedua memang faktor ini apa, ratu yang tidak produktif, ya mungkin udah kelamaan ya, udah ketuan. Karena sesuai informasi yang saya dapat itu kalau ratu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun kalau yang bagus. Nah, tapi di usia-usia yang sudah renta ya, di usia-usia yang sudah renta itu kan, ratu sudah tidak produktif lagi lah, mungkin seperti itulah. Nah, ini kebetulan yang saya buat sampel ya, ini saya udah 2 kali ya. Dulu saya ngalami, banyak sekali, nggak cuma 2 kali, tapi yang saya uji coba ini 2 kali. Ngalami punya koloni kecil, jadi masang dapat, jebak dapat, itu koloni cuma segini. Sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, padahal di lingkungan itu ada beberapa kota, 10 kota mungkin ya, yang lain besar-besar, cuma itu aja yang kecil. Cuma seginilah, cuma segini. Jadi nggak berkembang. Jangankan ada madunya, dia aja nggak berkembang. Tapi setelah saya lihat, telurnya ada, ratunya juga ada. Ini unsur apa ya? Nah, coba saya cari-cari di Google, itu banyak, mungkin ada yang bilang, Om itu dikasih didonor pakai telur-telur yang banyak, sekiranya sisiran besar, telurnya banyak, masukkan di situ Om. Udah pernah saya coba seperti itu. Tapi ya agak banyak memang. Tapi setelah itu ya udah, masih kecil lagi, nggak berkembang lagi. Karena memang apa ya, logikanya kan gini, ketika satu sarang yang kecil ini dikasih donor atau koloni yang mini ini donor sarang yang ada larvanya banyak, dia masukkan, dia menetas, memang sekilas dia jadi banyak. Tapi kan untuk kelanjutannya dia tetap saja nanti paling usianya 2 bulan udah selesai. 2 bulan dia udah anu lagi, udah apa, mati lagi. Jadi kembali kecil lagi. Nah, saya dengan inisiatif saya sendiri, saya mikir-mikir gimana ya. Karena saya melihat kondisi keadaan ini, ratunya saya lihat masih masih oke lah, masih bahenol itu, masih artinya masih produktif ya mungkin. Tapi kok nggak berkembang lah. Saya punya ide-ide nih, mungkin ini dikasih drone ya. Drone itu dalam dalam komunitas peternak lebah disebutnya drone, tapi itu sebenarnya lebah pejantan. Nah, saya cari di kota-kota yang lain yang mungkin dia mau apa, pecah koloni, dan banyak banyak lebah pejantannya. Terus saya ambil satu sisir di situ, kebetulan full banyak calon lebah pejantan atau drone.
Nah, ciri-cirinya gini, lebah pejantan, calon lebah pejantan atau larva larva lebah pejantan itu pasti sarangnya itu lebih berdundul. Lebih kalau kalau yang lebah-lebah yang lain, lebah pekerja itu kan rata, rata ya. Di sarangnya itu rata. Tapi kalau untuk drone, untuk lebah pejantan itu pasti ada nyembul-nyembul sedikit. Sayang di sini nggak pas nggak ada ya. Pas nggak ada jadi nggak bisa buat contoh. Yang jelas beda lah. Pokoknya kalau ada pas ada sarang yang lain rata, yang rata itu pasti lebah pekerja, lebah-lebah biasa. Yang sarangnya ada agak berdundul gitu. Nah itulah uh, calon lebah pejantan. Tapi kalau yang berdundul agak besaran segini di pojokan biasanya itu celatu atau calon ratu. Nah, saya ambilkan dari kotak lain, kotak lain saya masukkan ke sini. Walhasil teman-teman, ini sudah setengah bulan saya kasih itu menetas dan jadi banyak. Ternyata ini dulunya cuma satu sisir aja paling segini ya, sekepelan gini. Tapi setelah saya kasih sarang yang penuh dengan calon lebah pejantan, saya masukkan, saya donorkan, ternyata dia jadi berkembang. Logikanya gini, mungkin ya, mungkin ini logikanya gini. Jadi dia setelah dia menetas, lebah pejantan itu menetas, dia akan mengawini ratunya itu. Jadi ratunya menjadi subur, menjadi menjadi lebih produktif, mungkin seperti itu. Itu sudah saya coba 2 kali, uji coba 2 kali, hasilnya bagus ya teman-teman. Daripada yang saya kasih atau saya donor dengan sarang lebah ini lebah biasa, bukan lebah pejantan, calon lebah atau telur lebah yang lain. Coba ini lihat. Coba kamera didekatkan ini. Ini usia setengah bulan teman-teman. Dulunya cuma satu sisir aja. Satu sisir aja. Nah, coba didekatkan lagi. Nah, ini kayaknya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisir. Nah, sudah ada 6 sisir. Oke, intinya seperti itu teman. Kalau kita punya koloni yang mini, sulit untuk berkembang, mungkin bisa dicoba. Salah satunya pakai didonor dengan lebah pejantan, calon lebah pejantan ya. Ambilkan sarang yang banyak lebah pejantannya itu, masukkan di kotak ini. Insya Allah itu nanti 1 bulan lah, setengah bulan, 1 bulan dia akan berkembang. Setelah lebah pejantan itu menetas, dia akan mengawini ratunya. Jadi ratunya lebih produktif. Kemungkinan logikanya seperti itu. Nah, ini murni hasil dari reka saya sendiri ya. Saya tidak lihat di YouTube atau kasih tahu teman-teman. Bahkan kemarin pas saya bilang sama teman, saya tak jajal, tak masuki calon lebah pejantan, coba jajal nanti berkembang enggak. Malah teman saya, enggak usah, itu malah dileboni wae, leboni apa jenenge, leboni iku calon-calon tawon sing arep menetas kuwi wae, aja dileboni lebah pejantan, nanti malah malah rusak, malah mungkin bisa pecah koloni dan sebagainya. Ternyata tidak ya teman-teman. Ini sudah saya coba 2 kali, ini yang kedua kalinya. Jadi berkembang, mungkin salah satunya bisa seperti itu. Ya tentunya lihat situasi juga ya. Karena kalau memang ya kalau ini kan mungkin disebabkan karena ini ratunya kurang produktif. Kurang produktifnya, tidak ada yang mengkawini, jadi nggak bisa bertelur banyak. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau ada yang punya cara lain atau lain ya nggak apa-apa, ini ya cuma saring-saring aja, mungkin seperti ini bisa bermanfaat, bisa dicoba ya teman-teman. Wah galak ternyata, bisa dicoba ya teman-teman, bisa dicoba di rumah. Bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya, semoga bermanfaat. Koloni yang masih kecil atau koloni mini bisa menjadi koloni besar dan tentunya menghasilkan madu. Kalau sudah besar tentunya kan lebih lebih punya harapan untuk menghasilkan madu. Tapi kalau koloninya kecil, gimana mau menghasilkan madu? Kerja aja enggak? Oke ya. Nah, makasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, jika ada salah atau kurang pas, para master mohon
luruskan ya, lewat kolom komentar. Tentunya banyak sekali ilmunya ya. Tapi kalau misalkan ada ilmu yang lebih jitu, oke, saya dikasih tahu. Oke, teman-teman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.